adik-adik yang ada di rumah. Apa kabarnya? Kak Nela yakin kalian semua dalam keadaan sehat, kuat, dan luar biasa di dalam Tuhan. Nah, pagi hari ini kita kembali akan sekolah minggu. Sebelum kita mulai sekolah minggu kita pagi hari ini, Kak Nela ajak adik-adik yang di rumah untuk berdoa terlebih dahulu. Oke, sikap doanya kita lipat tangan dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami kembali Tuhan mengikuti sekolah minggu online hari ini. Tuhan tolong kami, berikan kami hikmat-Mu untuk kami boleh mengerti Tuhan akan apa yang kami terima pada pagi hari ini, yaitu kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hati-Mu, melakukan setiap apa yang jadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau hadir dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya akan disampaikan oleh Kak Abed. Jadi adik-adik, sikap yang baik, duduk yang manis, sama-sama kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini ya. Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik. Sebelum kita mendengarkan cerita yang kakak bawakan pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu membaca Alkitab di dalam 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 28 sampai 40. Salomo diurapi menjadi raja. Lalu Raja Daud menjawab katanya, "Panggillah Batseba." Perempuan itu masuk menghadap raja dan berdiri di depannya. Lalu raja bersumpah dan berkata, "Demi Tuhan yang hidup, yang telah membebaskan nyawaku dari segala kesesakan, pada hari ini aku akan melaksanakan apa yang kujanjikan kepadamu demi Tuhan Allah Israel. Dengan sumpah ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku menggantikan aku." Lalu Batseba berlutut dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud menyembah kepada raja dan berkata, "Hidup tuanku Raja Daud untuk selama-lamanya." Lagi kata Raja Daud, "Panggillah Imam Sadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada." Mereka masuk menghadap raja, dan raja berkata kepada mereka, "Bawalah para pegawai tuanmu ini, naikkan anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon. Imam Sadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru, 'Hidup Raja Salomo!' Sesudah itu kamu berjalan pulang dengan mengiring dia. Lalu ia akan masuk dan duduk di atas tahtaku. Sebab dialah yang harus naik tahta menggantikan aku. Dan dialah yang kutunjuk menjadi raja atas Israel dan Yehuda." Lalu Benaya bin Yoyada menjawab raja, "Amin. Demikianlah kiranya firman Tuhan Allah Tuanku Raja. Seperti Tuhan menyertai Tuanku Raja, demikianlah kiranya ia menyertai Salomo. Semoga ia membuat tahta Salomo lebih agung dari tahta Tuanku Raja Daud." Lalu pergilah Imam Sadok, Nabi Nathan, dan Benaya bin Yoyada dengan orang Kreti dan orang Peleti. Mereka menaikkan Salomo ke atas bagal betina Raja Daud dan membawanya ke Gihon. Imam Sadok telah membawa tabung tanduk berisi minyak dari dalam kemah.
lalu diurapinya Salomo. Kemudian sangkakala ditiup, dan seluruh rakyat berseru, "Hidup Raja Salomo!" Sesudah itu seluruh rakyat berjalan di belakangnya, sambil membunyikan suling, dan sambil bersukaria ramai-ramai, sampai seakan-akan bumi terbelah oleh suara mereka. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengisahkan tentang Raja Daud yang semakin tua dan tubuhnya semakin lemah. Sudah saatnya Raja Daud harus menyerahkan kekuasaannya kepada keturunannya untuk menggantikannya menjadi pemimpin bangsa Israel. Sesuai perintah dan janji Tuhan, Raja Daud mempersiapkan anaknya Salomo untuk menggantikannya menjadi raja. Maka dari itu Raja Daud memanggil 3 orang terpenting dalam hidupnya. Siapa ayo yang tadi kita baca? Yang pertama adalah Nabi Nathan, yang kedua Imam Sadok, yang ketiga Benaya bin Yoyada. Nah, Benaya adalah panglima perang di kerajaan Daud. Mereka bertiga diberi tugas untuk mengurapi Salomo menjadi raja. Salomo dinaikkan ke bagal betina. Nah, kalau adik-adik belum tahu bagal betina itu hewan apa, bagal betina merupakan keturunan atau kawin silang antara keledai jantan dan kuda betina. Ya, itu adik-adik ya. Bagal betina ini menandakan kendaraan seorang raja. Nah, kita ingat juga pada kisahnya Tuhan Yesus yang masuk ke Yerusalem dan dinaikkan bagal betina. Ya, itu ya adik-adik. Dan bagal betina ini kendaraan yang dipakai oleh Salomo untuk bisa sampai ke Gihon. Begitu sampai Salomo di Gihon, langsung diurapi oleh Nabi Nathan, Imam Sadok, dan Benaya untuk menjadi raja pengganti Raja Daud, sesuai dengan yang dijanjikan oleh Tuhan. Luar biasa ya adik-adik, persiapan yang dilakukan oleh Raja Daud dan Nabi Nathan, Imam Sadok, dan Benaya bin Yoyada. Pada akhirnya Salomo bisa menjadi seorang raja bagi bangsa Israel, dan mereka pun bangsa Israel meniupkan sangkakala dan bersorak-sorai untuk raja barunya, yaitu Raja Salomo. Mereka semua bersuka cita akan raja yang baru, yaitu Raja Salomo. Nah, adik-adik, pengangkatan Salomo oleh Raja Daud terdapat proses yang tidak mudah. Diceritakan Adonia, anak Daud yang tertua yang masih hidup, telah terlebih dahulu menyatakan dirinya menjadi raja tanpa adanya pembicaraan sebelumnya dengan Daud maupun tokoh masyarakat bangsa Israel dan nabi-nabi lainnya. Adonai ini begitu memaksakan kehendaknya dengan tinggi hati, menyatakan aku ingin menjadi raja, tetapi Adonai tidak melaksanakan pengurapan seperti yang dilakukan oleh para nabi Tuhan. Diceritakan Adonai ini telah menyembelih lembu-lembu, domba, sapi, dan mengundang anak-anak raja. Ia juga mengundang Nabi Abiatar dan Yoak, tetapi tidak mengundang Salomo sendiri. Hal ini membuat Nabi Nathan menjadi gelisah dan mengusulkan kepada Batseba, istri Raja Daud, untuk membicarakan hal ini kepada Daud, bahwa Daud pernah berjanji akan memilih Salomo untuk menggantikan menjadi raja, dan Daud pun sadar akan janjinya bahwa dia berjanji kepada Tuhan Allah kepada Batseba.
Lalu Daud mengambil keputusan yang tegas untuk mengurapi Salomo menjadi raja, bukan anaknya yang lain. Banyak hal yang harus dipersiapkan dengan baik agar Salomo menjadi raja yang adil dan bijaksana dalam menjadi raja. Raja Daud meyakini dan percaya akan janji Tuhan dan berkat Tuhan yang senantiasa akan diberikan kepada Salomo, bangsa Israel, dan juga Raja Daud. Oleh karena itu, dengan keyakinan kepada Tuhan, Raja Daud terus mempersiapkan Salomo agar menjadi raja yang adil dan bijaksana. Jika Tuhan sudah berkehendak, maka tidak ada yang mustahil bagi rancangannya. Begitu juga dengan kita adik-adik, masa depan kita sangat-sangat penting. Di masa kecil, orang tua kita mempersiapkan kita dengan menyekolahkan kita di sekolah yang baik, supaya adik-adik dapat belajar dengan baik dan dapat pengajaran dan bisa menggapai cita-cita di masa depan. Bahkan orang tua kita menyekolahkan kita dan memberikan les tambahan, bahkan memfasilitasi kita dalam bersekolah untuk belajar sungguh-sungguh. Maka dari itu adik-adik, jangan sia-siakan apa yang sudah orang tua kita berikan untuk masa depan kita. Karena itu kita hanya bisa menjalankan dengan semangat dan sukacita di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, firman Tuhan sampai di sini semoga memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, terima kasih kami sudah belajar bersama-sama untuk mengerti akan firman-Mu. Biarlah kami bersyukur sebagai orang pilihan-Mu untuk menjadi terang dan garam bagi orang yang di sekeliling kami. Biarlah kami memperoleh semua itu dengan kerja keras dan proses daripada Engkau ya Tuhan, supaya kami tidak salah jalan dan kami bisa menggapai cita-cita kami dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini, supaya kami menjadi orang-orang yang luar biasa dan menyenangkan hati-Mu ya Tuhan, dan kami menjadi seperti Raja Daud dan Raja Salomo yang adil dan bijaksana dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Kak Abed kan? Hari ini kita belajar tentang Salomo diurapi menjadi raja. Nah, Kak Nela mau sampaikan poin yang firman Tuhan pagi hari ini kita dengarkan, yaitu ketika Salomo akan menjadi seorang raja, orang tua Salomo yaitu Raja Daud mempersiapkan Salomo dengan baik dan benar untuk nantinya Salomo bisa menjadi seorang raja yang bijaksana, seorang raja yang baik, yang benar di mata Tuhan. Nah, sama halnya seperti kita saat ini, adik-adik sedang dipersiapkan oleh orang tua adik-adik juga, yaitu adik-adik bisa bersekolah, adik-adik menjadi anak-anak yang tumbuh dewasa, memiliki pengetahuan. Bahkan saat ini ketika adik-adik mengikuti sekolah minggu, adik-adik juga dipersiapkan untuk menjadi anak-anak yang nantinya ketika adik-adik besar menjadi anak-anak yang tetap cinta Tuhan dan hidup benar sesuai firman Tuhan. Jadi adik-adik belajar bersyukur dan selalu mengikuti apa yang orang tua adik-adik ajarkan, karena
Kak Nela percaya bahwa orang tua adik-adik pasti menginginkan adik-adik nantinya ketika adik-adik besar memiliki kehidupan yang sukses, yang berhasil, yang membanggakan orang tua. Jadi adik-adik tetap semangat ya menyelesaikan setiap tugas dan tanggung jawab adik-adik dalam bangku sekolah. Nah, setelah ini adik-adik bisa mengerjakan link kuis Alkitabnya. Jadi adik-adik kerjakan hari ini juga, dan jangan lupa selesai adik-adik mengisi jawaban kuis Alkitabnya, diklik tombol kirimnya ya adik-adik. Oke, Kak Nela tunggu untuk tugas kuis Alkitabnya hari ini. Oke, terima kasih adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati.